Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Cakra Gemelar. Ya, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang apa sih itu public speaking. Kali ini saya akan membahas salah satu teknik yang harus ada dalam public speaking. Teknik apa sih itu? Ya, salah satu teknik yang harus ada dalam public speaking dan merupakan poin penting dalam public speaking yaitu storytelling. Ya, kali ini saya akan membahas tentang storytelling. Apa sih storytelling itu? Storytelling itu terdiri dari dua kata, yaitu story dan telling. Singkatnya, storytelling adalah kegiatan menyampaikan sebuah cerita. Ya, orang yang melakukan storytelling itu disebut storyteller, pendongeng ataupun pencerita. Ketika kita ingin melakukan storytelling, kita harus mengetahui, kita harus mampu memiliki skill public speaking yang baik. Kita juga harus mampu memahami dari sisi pendengar ataupun audiens. Kita juga harus pintar dalam mengatur nada, intonasi, gestur tubuh, mimik wajah, dan lain sebagainya. Nah, terus kenapa sih dalam public speaking itu harus ada storytelling? Mungkin teman-teman, percaya atau enggak, hampir semua orang itu menyukai cerita. Terlebih jika cerita tersebut relevan dengan topik pembahasan yang sedang disampaikan oleh pembicara. Storytelling juga bisa membuat orang lain penasaran, membuat audiens penasaran. Ketika audiens penasaran, maka mereka akan fokus terhadap kita selaku pembicara. Ketika mereka fokus terhadap kita, mereka pun seakan-akan menunggu-nunggu kalimat apa lagi sih yang akan disampaikan oleh kita selaku pembicara. Nah, cerita yang baik itu tidak hanya membuat audiens berpikir, tapi membuat mereka itu bisa merasakan. Dengan sebuah cerita, mereka bisa tersentuh sisi emosinya, yang membuat mereka bisa terinspirasi dan termotivasi. Bahkan, dengan sebuah cerita, mereka bisa merasakan kegembiraan ataupun kesedihan. Tergantung apa yang kita ceritakan dan bagaimana kita menceritakannya. Oke, selanjutnya yaitu how to be a good storyteller. Bagaimana caranya menjadi seorang storyteller yang baik dan handal. Nah, menjadi seorang storyteller yang baik dan handal itu memang tidak mudah. Tidak bisa didapatkan dengan sekejap. Akan tetapi, terdapat cara-cara yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan sebuah storytelling. Ya, cara-cara yang bisa kita lakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pahamilah cerita yang akan disampaikan. Nah, ketika kita sudah memahami cerita apa yang akan kita sampaikan, mulai dari tokohnya, mulai dari alur ceritanya, latar belakangnya, pesan moralnya, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah memahami poin-poin tersebut, maka apa yang akan kita sampaikan itu bisa lebih mudah dan kita akan mendapatkan kepercayaan diri yang lebih karena kita sudah memahami apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, yaitu perangkai cerita. Ya, cerita yang baik yang bisa dimengerti dan diterima oleh audiens adalah sebuah cerita yang terangkai dengan apik dan juga baik. Yang ketiga, yaitu berlatih. Tentu saja, berlatih merupakan cara yang harus ataupun cara yang wajib dilakukan. Semakin kita sering berlatih, maka semakin besar jam terbang kita. Semakin besar kita bisa mengerti dan memahami apa yang akan kita sampaikan dan bagaimana caranya kita menyampaikan dengan baik dan benar. Sekarang poin keempat, yaitu teknik suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh merupakan tiga hal yang penting yang harus ada ketika kita melakukan storytelling. Itu karena tiga hal inilah yang bisa menentukan apakah cerita yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik atau tidak. Itu terasa hidup atau tidak. Tinggi rendahnya suara juga harus sangat diperhatikan, karena suara bisa menyetel dengan suasana. Pendengar atau audiens juga bisa merasakan situasi cerita hanya dengan mendengar suara kita saja. Contohnya, ketika kita bercerita tentang meletusnya gunung berapi, tentu saja suara yang kita berikan, suara yang kita keluarkan merupakan suara yang tinggi. Gak mungkin kan ketika kita bercerita tentang meletusnya gunung berapi dengan suara yang pelan dan suara yang lemah. Itu tidak sesuai dengan cerita yang disampaikan dan apa yang diutarakan. Poin yang kelima, yaitu lakukanlah kontak mata. Kontak mata merupakan suatu poin penting atau hal penting dalam kita melakukan storytelling.
pendengar atau audiens akan merasa dilibatkan dalam ceritanya apabila kita sekali-sekali menatap mata mereka. Dengan melakukan kontak mata saja, itu kita bisa melihat dan menilai bagaimana sih reaksi pendengar terhadap apa yang kita ceritakan. Oke, kita masuk pada poin yang keenam, yaitu poin yang terakhir. Poin yang keenam yaitu gunakanlah alat peraga. Ya, ketika kita melakukan storytelling dengan menggunakan alat bantu alat peraga, itu akan membuat pesan yang disampaikan itu bakal bisa diterima dengan sangat jelas dan powerful oleh pendengar. Setelah saya selesai membahas tentang apa itu storytelling dan seberapa penting storytelling dalam public speaking, kali ini saya akan memberikan sebuah contoh storytelling. Ya, saya akan bercerita pengalaman pribadi saya. Ceritanya sebagai berikut. Cerita ini terjadi pada pengalaman diri saya sendiri. Ketika waktu itu saya baru masuk SMA kelas 10, di mana saya sekolah di SMA Negeri 2 Kota Serang. Di sekolah saya ini ada kegiatan tiap minggunya, yaitu Asmaul Husna bersama, dilanjut dengan tausiah murid dan tausiah guru, di mana seluruh guru dan seluruh murid itu berkumpul bersama di lapangan. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu dan hari Jumat. Jadi di sekolah saya itu dalam satu minggu ada kegiatan di pagi hari, yaitu hari Senin upacara bendera seperti biasa, terus hari Rabu dan Jumat itu Asmaul Husna bersama dan dilanjut tausiah dari murid dan guru. Untuk sistem tausiah murid itu sistemnya itu gantian, bergilir gitu. Karena saya mengikuti kegiatan atau ekstrakurikuler organisasi OSIS dan ROHIS, ya mau nggak mau saya pasti akan mendapatkan gilirannya untuk tampil tausiah di depan seluruh guru dan seluruh murid. Nah, awalnya saya menolak ketika mendapat giliran tersebut, karena waktu itu saya belum berani untuk berbicara, di depan banyak orang, waktu itu saya belum berani untuk tampil, dan saya takut waktu itu untuk berbicara di depan banyak orang. Namun kakak kelas saya memaksa. Kakak kelas saya terus maksa untuk, ayolah tampil, kapan lagi, cobain aja dulu, pokoknya maksa lah. Dan akhirnya saya pun tampil. Nah, sebelum tampil itu, perasaan kayak deg-degan, panas dingin, gemeteran, itu tuh dirasain banget waktu pertama kali tampil. Sebelum lagi pas tampilnya, itu sebenarnya kita udah nyiapin materi, udah ngapalin, tapi pas ketika berbicara di depan banyak orang, itu tiba-tiba ngeblank. Tiba-tiba bingung mau ngomong apa lagi selanjutnya, gitu tuh. Padahal sebenarnya kita udah konsep, udah buat materi, udah poin-poinnya udah diapalin, tapi masih banyak juga gitu tuh materi yang belum tersampaikan karena ya tadi ngeblank, gemeteran dan lain-lain sebagainya. Gitu. Saya masih ingat banget pertama kali saya berbicara, pertama kali saya tausiah di depan seluruh guru dan seluruh murid di SMA Negeri 2 Kota Serang, itu saya membawakan materi tentang percakapan antara Imam Al-Ghazali dan para muridnya. Saya masih ingat banget materi itu. Terus parahnya lagi, waktu itu tuh ada tamu yang datang ke sekolah. Entah itu dia mau tausiah lagi ataupun mau sosialisasi, saya nggak tahu, lupa. Yang jelas waktu itu saya diminta untuk cepat-cepat sama guru ataupun sama anak OSIS yang lain. Nah, melihat kode seperti itu ya ngebuat saya panik lagi gitu. Padahal ya banyak materi yang belum disampaikan. Dan akhirnya karena terburu-buru, karena panik juga, akhirnya banyak materi yang tidak tersampaikan pada saat itu. Nah, akhirnya penampilan saya pun selesai. Dan seperti biasa, semua pada masuk kelas, termasuk saya sendiri masuk kelas. Ketika di dalam kelas, ada teman saya yang bilang, "Widih, ngapain sih lo, Cak? Gak jelas banget. Sok-sokan banget sih lo tampil tausiah kayak gitu. Kayak bener aja lo." Saya tahu itu bercanda, tapi ya itu kata-kata itu ngebuat saya berpikir lagi. Ini juga ya, ngapain juga tampil kayak gitu kalau misalkan buat malu doang. Akhirnya kan sempat berpikiran kayak gitu. Akhirnya istirahat pun datang. Waktu istirahat pun datang. Seperti biasa, karena saya ikut organisasi dan ekskul, saya istirahat pergi ke sekretariat. Di sekretariat, saya ketemu kakak kelas saya. Ya biasa, saya ucapkan salam, terus kakak kelas saya bilang, "Widih, keren lo, mantap. Gue pas lo tausiah tadi, gue duduk paling depan. Gue dengerin apa yang lo sampein. Keren lah, sering-sering lah tausiah kayak gitu, gak usah takut, gak usah malu. Pokoknya lo keren." Pokoknya hal-hal positif dia sampein ke saya. Walaupun saya tahu penampilan saya itu nggak bagus-bagus banget, nggak selayaknya dapat pujian kayak gitu, karena saya pun sadar diri. Tapi kakak kelas saya pun memberikan selamat, memberikan
kata-kata yang positif, muji saya, dan lain sebagainya. Tapi dari situ gue belajar. Dari situ saya belajar dan berpikir, bakal ada orang yang suka dan tidak suka terhadap apa yang kita lakuin. Selanjutnya, tergantung bagaimana caranya kita merespon apa yang orang lain sampaikan. Apakah kita terfokus pada orang yang negatif terhadap kita, yang mengejek kita, yang memberikan kata-kata negatif, sehingga kita tidak berani melakukan lagi hal tersebut, dan tidak berani keluar dari zona nyaman kita, atau kita terfokus terhadap orang yang memberikan semangat, memberikan hal-hal positif, kata-kata positif terhadap kita, sehingga kita mampu belajar dan mengembangkannya. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya saya pun terfokus terhadap kakak kelas saya yang memberikan kata-kata positif, terus mendorong saya untuk tampil lagi kayak gitu. Dan akhirnya setelah kejadian itu, percaya atau tidak, saya sering untuk tampil berbicara di acara tausiah itu, entah itu jadi MC ataupun tausiah. Sempat juga waktu itu, saya masih ingat banget ketika ada jadwal tausiah yang seharusnya itu dari kelas lain, dan orang tersebut pas hari H itu tidak datang, dan tidak ada persiapan sama sekali dari kita selaku pengurus rohis waktu itu untuk menggantikannya. Terus tiba-tiba pembina datang dan meminta saya untuk tampil. Ya, tiba-tiba dan ngedadak banget. Itu 3 menit, 4 menit sebelum penampilan tausiah. Di situ saya nyari referensi, saya buka YouTube, cari referensi materi, dan akhirnya setelah 2 menit saya nonton video itu, dapat materi, dan akhirnya saya pun menggantikannya. Nah, walaupun ngedadak, akhirnya saya bisa. Saya mulai berlatih, saya mulai mencari tahu di YouTube bagaimana caranya berbicara yang baik dan benar, dan ya akhirnya saya mulai terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang dan tidak terlalu gugup lagi, gitu tuh. Dan percaya atau enggak, waktu itu selama saya sekolah di SMA Negeri 2 Kota Serang, selama acara Asmaul Husna kayak berlangsung gitu, mungkin 15 kali lebih saya berbicara ataupun menjadi MC. Nah, itu cerita pengalaman pribadi saya sendiri yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, karena saya juga masih belajar, dan umumnya untuk kita semua. Oke? Semangat! Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi tentang apa itu storytelling dan berapa penting storytelling dan saya memberikan contohnya, semoga itu bisa memberikan referensi untuk kita semua dan semoga bisa bermanfaat. Oke, saya Cakra Gumelar. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.